Tes 1, 2, 3. Suara saya jelas ya, Bapak Ibu. Kalau misalnya kurang jelas, mohon tulis di kolom chat ya, Bapak Ibu. Oke, jelas, jelas Pak, jelas Mas. Oke, terima kasih responnya dari Bapak Ibu. Oke, saya mulai ya, Bapak Ibu. Kita sambil jalan aja, sambil nunggu teman-teman yang lain untuk join. Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, Bapak Ibu semuanya. Kita kembali lagi ke jadwal live trading ya. Hari ini hari Rabu tanggal 22 Mei 2024. Ini saya pakai HotSPC Miraset Bapak Ibu. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum memiliki atau belum menginstal HotSPC di Miraset, Bapak Ibu bisa install dulu HotSPC-nya ya. Bisa masuk di www.miraasset.co.id, nanti ketik HOTS download gitu aja di Google nanti muncul. Nah, seperti biasa sebelum kita mulai, Bapak Ibu bisa men-setting terlebih dahulu. Nah, jadi untuk settingan layoutnya untuk PC, itu yang pertama kita pakai kode 0200 ya. Bapak Ibu bisa searching di sini ya. Di sebelah pojok kiri atas ini ada searching. Nah, Bapak Ibu bisa searching kode 0200. Nah, di sini keterangannya running trade and interest stop. Nah, nanti di sini ada tampilan running trade, kemudian ini buat input kode saham, dan sisi sebelah kanan ini adalah watchlist. Kemudian berikutnya Bapak Ibu jangan lupa mencantumkan kode 001 stock price ya. Ini menu wajib yang Bapak Ibu harus cantumkan ya. Nanti buat kita ngelihat bid over saham-saham apa aja yang dia bid overnya bagus, kemudian transaksinya juga bagus gitu ya. Nah, kemudian berikutnya Bapak Ibu bisa masuk di menu ranking, kemudian pilih stock Giner ya, atau kodenya 0100 ya, kodenya 0100. Nah, ini bisa searching di sini, kodenya 0100. Ini nanti untuk men-screening ya, saham-saham yang berdasarkan top value, itu 5 menit sampai 15 menit pertama itu kenaikan value transaksi itu sudah mencapai angka 10 miliar ke atas. Ingat ya, mencapai 10 miliar ke atas. Kenapa saya screeningnya 10 miliar ke atas? Jadi biar kita melihat saham-saham yang lagi rame. Karena kalau misalnya transaksi di bawah 10 miliar, biasanya yang transaksi kecil, retail, istilahnya gitu. Tapi kalau di menit-menit awal transaksi sudah 10 M ke atas, bahkan ratusan miliar, nah itu biasanya big player sudah masuk. Istilahnya gitu Bapak Ibu. Oke, berikutnya Bapak Ibu bisa cantumkan stock trade history. Ini kodenya 0017. Bisa langsung ketik di sini 0017. Ini untuk melihat Broksum ya. Nah, ini tapi bisa di flashback hari sebelumnya. Nah, ini ya. Tapi ini belum belum net ya Bapak Ibu ya. Jadi harus menghitung manual. Misalnya di sini YP akumulasi 866.000 lot ya di BRPT. Sellernya YP 794. Jadi kalau 866 dikurangi 794 berarti masih ada selisih kisaran nggak sampai 100.000 lot ya. Ini untuk net buy akumulasi dari YP. Cuman kalau seperti ini biasanya kurang bagus karena ini netting ya. Ini netting, dia tidak akumulasi bersih. Nah, itu contoh ya Bapak Ibu ya. Kemudian berikutnya IZ foreign ya, IZ foreign Bapak Ibu di sini untuk melihat foreign baik masuk maupun keluar. Nah, ini kita bisa melihat line-nya ya, line chart-nya. Kalau line chart-nya warna biru ke atas ini artinya foreign lagi akumulasi ya. Nah, kalau misalnya barnya warna merah ini berarti foreign lagi distribusi gitu ya. Terus eh, ini cukup. Berikutnya multi chart ya. Multi chart ini saya pakai Bollinger Band ya, Bollinger Band, kemudian moving average MA5, MA20 ini ya. Kemudian MA200 ya. Terus volume chart di sini, kemudian MACD dan momentumnya pakai RSI. Nah, kemudian untuk chart di sini ya, teman-teman.
Nanti kita cuma ngelihat sekilas aja, jadi nggak selalu kita ngelihat chart. Jadi yang memang difokuskan ngelihat bid offer. Jadi chart itu buat ngelihat gambaran besarnya aja atau view-nya apa gitu. Oke, sekarang jam 8.59. Nanti Bapak Ibu bisa kasih input ya, kasih input di kolom chat. Mas saham ini bagaimana, Mas saham ini rame, Mas saham ini seperti apa kayak gitu, boleh tulis di kolom chat. Atau nanti di pertengahan sesi biasanya saya mempersilahkan Bapak Ibu untuk mengkonsultasikan saham-saham yang dimiliki. Nah, itu nanti bisa ditanyain langsung di kolom chat ya. Terus minta tolong buat Bapak Ibu untuk matikan mikrofonnya ya. Jadi biar eh, komunikasinya satu arah dari saya aja. Jadi biar tidak keluar suara-suara dari audiens. Oke. Oke, sekarang lagi pre-opening ya. Jadi pre-opening ini LG45 aja yang lagi mulai opening. Nah, ini kita lihat ada banyak yang lagi naik ya. Ini kita lihat secara transaksi aman Telkom BRPT ya. Ini yang lagi gede. Oke, ini lagi dimulai ya. Nah, ini lagi dimulai jam 9 lebih 10 detik. Sebelum kita nanti mulai, di sini disclaimer ya, tidak ada ajakan untuk membeli maupun menjual. Jadi teman-teman bisa ngikutin beli atau tidak ya. Terus kalau misalnya mau ikut scalping, teman-teman bisa beli pakai 10% dari modal dulu aja. Oke, hari ini indeksnya rebound di 26 poin ya. Kemarin turun dalam ya karena mau libur panjang. Oke, kita ngelihat stok dinner ya teman-teman, ngelihat stok dinner saham-saham yang secara value transaksi rame ya. Ini BBCA posisi 99M ya. Nah, terus ini masih BRPT 8M Tepia ya. Rasanya sepi ya kalau kita lihat, rasanya sepi karena ini perdagangan terakhir sebelum libur panjang ya. Oke, kita refresh terus ya, kita refresh terus, teman-teman bisa klik load. Barangkali ada yang transaksi sudah mencapai 10 miliar ya. Nah, ini BRPT nih. Oke. Jadi ini kita belum ada ini ya, belum ada instruksi untuk entry ya Bapak Ibu ya. Oke, ada yang tanya INDF. INDF. Oke, jadi kalau INDF ini blue chip ya Bapak Ibu. Ya memang kalau kita lihat grafiknya masih downtrend ya. Tapi ini sudah sideways ya, sudah sideways di bawah ya. Kalau kita lihat ini sudah sideways ya. Dia nggak membentuk harga terendah baru. Dan ini memang ada gap ya yang belum ketutup ya, gap down. Jadi ini targetnya nanti pasti ketutup. Tapi ketutupnya kapan kita nggak tahu. Istilahnya gitu. Nah, kalau misalnya buat scalping atau day trading, saya rasa kurang ya, karena memang untuk volatilitas saham ini lumayan agak lelet ya. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa investing istilahnya. Nah, ini untuk target resist terdekat di area ini ya, 6.250. Nah, kemudian ini akan bergerak sideways area 6.250 sampai area 6.100. Ya, ini target sideways-nya.
Oke, sepertinya kalau kita lihat indeksnya juga mau merah nih karena semuanya merah rata-rata ya. Oke, kita lihat indeksnya dulu ya Bapak Ibu. Nah, ini posisi indeksnya ya. Ini wajar ini karena kemarin udah naik 3 hari berturut-turut ya. Ini udah naik 3 hari berturut-turut dan 2 hari kemarin koreksi ya. 2 hari kemarin koreksi. Nah, ini otomatis dia akan membentuk pijakan ya. Pijakan di area support ya di sini ya. Nah, jadi ya harapannya moga minggu depan IHSG bisa rally lagi ya, bisa rally lagi ke atas seperti ini. Karena kalau misalnya hari ini jebol lagi ke bawah misalnya ya ke area 7.100 ya IHSG bisa sideways lagi di area ini 7.080 ya, bisa sideways di area ini terus gitu loh. Nah, harapannya moga hari ini IHSG kecenderungan naik sampai Senin depan gitu. Oke, kita lihat belum ada saham-saham yang aktif ya. Nah, ini BCA-nya lumayan nih 2%. Oke, kalau ada saham yang menarik bisa tulis kolom chat ya untuk kita pantau bid offernya seperti apa. Oke, yang ngatrol IHSG memang didominasi oleh bank ya, bank sama aman nih kalau kita lihat. Sola ini hati-hati ya teman-teman ya, sama IPO ini memang apa ya, volatilitasnya sangat tinggi sekali ya dari beberapa hari terakhir banyak makan korban. Jadi teman-teman kalau saran saya hati-hati jangan scalping Sola ya. Nah, ini jelas sekali nih, ini banyak fake bid, ini banyak fake bid juga. Kita lihat juga selling power-nya lebih gede. Nah, ini bid-bid palsu semua ya. Kemarin kalau nggak salah Unilever tuh sempat naik sampai 7% ya. Kemarin Unilever sempat naik 7% ya, pakai volume di sini ya. Untuk sentimennya sih saya kurang tahu ya. Cuman kelihatannya sih kalau dilihat dari teknikalnya eh, sudah lumayan gitu loh. Nah, ini asing banyak akumulasi nih sudah. Oke, ada yang tanya eh, cara melihat bid palsu di Sola tadi gimana ya? Oke.
Nah, gini, gini Pak, kalau kita lihat antrian antrian normal sebetulnya bid oversold itu angka ini loh, 9.000 ya, 9.000. Nah, ini baru ditambah nih. Nah, kalau udah diisi kayak gini itu fake over, ini fake over, ini fake bid. Nah, paling ini trouble sekali ya. Jadi angkanya itu kembar seperti ini. Nah, itu fake semua, ini fake semua. Ini juga fake over semua. Jadi untuk scalping Sola ini sebetulnya susah ya, susah ditebak karena kadang kadang kalanya nanti dia bidnya ditarik semua ya, bidnya di withdraw semua, kemudian harganya dibanting. Nah, jadi dengan dia ganjel atau nebelin di 300.000 lot di angka 96, dia tuh seakan-akan maksa untuk retail meng-HK di harga 97 gitu loh. Jadi kalau 97 dipaksa untuk HK, setelah 97 di HK, habis itu nanti di withdraw yang bid ini. Nah, kayak gitu ya. Ya memang mungkin di scalping bisa, tapi resikonya lumayan tinggi Bapak Ibu. Karena kalau kita lihat dia langsung arah terus kemudian ARB itu dengan sangat cepat ya. Nah, kadang-kadang ciri saham yang istilahnya dia gampang netting itu istilahnya beli langsung buang itu bayar sama sellernya itu hampir sama gitu loh. Nah, ini hampir sama. Ini di sini 849.000 lot, sini 864.000 lot. Nah, biasanya kayak gitu tuh dia narik HK kemudian langsung dibuang gitu loh. Oke, ini sambil saya sepil buat teman-teman untuk ikut join ya. Oke, ada yang tanya SMGR sampai kapan downtrend, Mas? Jadi sektor semen ini memang dalam ya turunnya downtrendnya dan memang minim sentimen. Terus apa ya? Sektor semen ini sebetulnya substitusinya dari konstruksi, dari properti juga. Kalau misalnya konstruksi kalau kita lihat sekarang posisinya lagi jelek atau istilahnya lagi minim ya, lagi minim sentimen, terus kemudian minim proyek, ya itu juga akan berimbas di sektor semen juga. Nah, terus kemudian otomatis